guys, di kesempatan video kali ini kita kelompok 1 ingin memenuhi tugas kewirausahaan 1 yang beranggotakan Post with the fans. Halo guys, sekarang kita sudah bersama Mbak Ulan, yaitu yang memiliki usaha dimsum. Sebelumnya, gimana Mbak kabarnya? Mbak sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum itu kan ini punya usaha dimsum nih. Ya. Selain usaha dimsum, kerjaan sehari-harinya apa ya Mbak? Belum ada ya kalau sekarang ya, masih fokus ke usaha dimsumnya aja. Berarti kegiatan sehari-harinya Ya, mengolah dimsum. rutinitas sehari-harinya tuh masih urusan kehidupan sehari-hari biasalah, ngurusi anak sama usahanya baru dimsum aja. Di sini saya mau ada pertanyaan nih buat Mbak. Ya, Yang pertama, kategori UMKM apa yang selama ini Mbak jalani? kalau untuk saat ini sih masih di bidang makanan ya, masih jualan di dimsum, fokusnya ke dimsum aja, belum ada usaha lainnya. Terus di sini ada berapa cabang Mbak? Di Ungaran baru 2. Iya. Terus di mana lagi ada? Udah belum lagi. Belum ada. Belum. Ya, pertanyaan kedua selanjutnya yaitu hambatan apa aja yang pernah Mbak Ulan alami? Wah, banyak ya. Ini tuh kalau jualan dimsum tuh ini kan aku baru setahun lebih. Tapi sebelumnya kan udah ada usaha-usaha lainnya tuh adalah beberapa. Cuma kan naik turun gitu. Kalau yang di dimsum apa ya hambatannya? Kalau sekarang sih memang mayoritas ya. Kalau UMKM atau pedagang atau apapun, untuk sekarang ini tuh mayoritas mau jualan besar, makanan atau usaha apapun itu lagi turun semuanya. Jadi nggak cuma makanan, nggak cuma jajanan, nggak cuma minuman, tapi mayoritas nggak tahu karena musimnya atau memang lagi ekonominya Indonesia kayak gini, kurang paham. Tapi semua lagi jelek. Jadi hambatannya ya bukan hambatan yang pribadi punya aku sendiri, itu bukan, mayoritas udah ke semua pelaku usaha. Terus sebelum ini kan tadi Mbaknya bilang sebelum dimsum udah pernah melakukan usaha-usaha. Lah itu usahanya apa aja Mbak? Banyak, tapi kalau yang paling lama itu sebelum ini tuh di kebab makan juga. Itu udah jalan tuh sekitar 5 tahunan. Terus 5 tahun itu udah ada 5 cabang. Yang terakhir tuh aku sebelum memutuskan untuk nggak jualan kebab lagi, itu aku jualan dimsum. Jadi langsung tak timpani jualan gitu loh. Kebabnya masih jalan, usaha kebabnya masih jalan. Terus aku coba dulu usaha dimsum. Maksud tuh nanti itu lebih bagus yang mana jualannya, penghasilannya lebih banyak yang mana, atau lebih yang jalan tuh yang mana. Nah ternyata aku jalan di dimsum tuh sekitar 2 atau 3 bulan, itu ternyata omsetnya tuh lebih jauh dari kebab. Akhirnya karena kewalahan nggak bisa ngehandle 2, itu kan kategorinya tuh hitungannya kan beda. Kayak kulaannya beda, cara bikinnya beda. Jadi tuh nggak bisa bagi buat usaha 2 itu. Terus akhirnya aku memutuskan yang kebab itu tak sudahi. Terus aku fokus ke dimsumnya aja. Berarti fokusnya di dimsum aja sekarang. Terus selanjutnya, susah senangnya Mbak selama jualan dimsum ini? Susah senangnya, kalau susahnya tuh mayoritas ya, kalau omset turun tuh pasti pedagang semua itu merasakan susahnya. Ya, kalau usaha, kalau apanya tadi? Senangnya tuh di dimsum itu kan aku jualan tuh hobi ya, jadi senang ketemu orang, berkomunikasi sama orang, gitu senang. Itu senangnya tuh kalau jualan dapat pelanggan banyak, apalagi kalau pelanggan datangnya tuh terus pelanggan itu jajan lagi senang gitu ya.
ya sama, kalau omsetnya naik ya seneng. Udah senengnya ya itu buat ini aja. Jadi tuh kalau kerjaan tuh aku sukanya yang passion, aku suka hobi. Itu aku kerjakan, itu aku ini. Kalau dulu tuh suka ada masukan ya, misalkan Mbak ditambahin aja jualan ini. Kalau aku nggak suka, aku nggak bisa makan, misalkan nggak doyan atau apa, itu nggak bakal aku jual karena aku aja nggak mau makan. Gitu, aku nggak doyan, masa aku suruh jual ke orang. Iya. Terus selanjutnya yaitu harapan kedepannya Mbak jualan dimsum ini. Kalau harapannya itu ya apa ya? Ya pengennya ya laris, nambah cabang, banyak tambah buka outlet di mana-mana. Harapannya sih itu. Cuma kalau sekarang sih ya alhamdulillahnya masih bertahan, masih bisa jalan, masih ada customer, itu tuh udah wis alhamdulillah banget, itu seneng. Iya. Terus selanjutnya yaitu tantangan yang pernah Mbak alami selama ini. Naik turunnya usaha. Naik turunnya kalau tantangan usahanya tuh gini. Kalau misalkan apa ya? Ya kalau cuma misalkan kayak hujan tuh omset turun, kalau nggak bisa jualan, terkendala cuaca, atau adalah kalau orang-orang yang nggak suka itu datang ke warung misalkan ganggu biar nggak jualan lagi, adalah kayak gitu kalau cuma tantangan sekecil-kecil di warung lah kalau kayak gitu. Oke guys, sekian cerita menarik dari Mbak Ulan yang katanya dulu juga sering naik turunnya usaha, omsetnya juga naik turun. Semoga untuk kedepannya usahanya Mbak Ulan bisa maju ke depan, tambah lancar, tambah sukses, punya cabang di mana-mana juga. Baiklah, kalau teman-teman mau memiliki usaha seperti Mbak Ulan, boleh tanya-tanya juga ke Mbak Ulan. Sekian dari saya. Terima kasih juga buat Mbak Ulan, semoga sehat selalu. Oke teman-teman, dari kesimpulan yang kita wawancarai kemarin, yaitu owner dari Mompreneur pengusaha dimsum, yaitu Mbak Ulan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perjalanan bisnisnya itu bermula dari keinginan untuk membantu keuangan keluarga, sambil tetap bisa mengurus anak di rumah, dan dengan memanfaatkan hobi yang memasak dan hobi menjual, itu juga ada peluang besar ia memulai merintis bisnisnya. Oke, kesimpulan berikutnya, pemilik usaha dimsum yang mengalami jatuh bangun menunjukkan bahwa keberhasilan dalam usaha tidak didapatkan secara instan. Melalui berbagai hambatan seperti sepi pelanggan, modal terbatas, atau kegagalan percobaan rasa, tetapi berusaha bangkit dan memperbaiki usahanya, sikap pantang menyerah, belajar dari kesalahan, dan terus berinovasi menjadi kunci mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Perjalanan jatuh bangun tersebut membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras pada akhirnya membawa usaha menuju kesuksesan. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video wawancara pada hari ini. Dan buat kalian nih yang mau mampir ke dimsumnya Kak Ulan, bisa langsung merapat, tepatnya di alamat Jalan Kalipasir, Kalirjo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang nih coy. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe nih coy. Akhir kata dari kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dimsum Mbak Ulan menawarkan dimsum fresh dengan rasa yang enak dan pilihan menu yang beragam. Semuanya dibuat setiap hari agar kualitas terjaga. Harganya juga sangat terjangkau, terutama untuk pelajar. Enak, murah, dan cocok untuk jadi cemilan kapan saja.
Kebanyakan ya. Hanya orang-orang tertentu. Oke, kesimpulan berikutnya pemilik usaha dimsum. Berkata dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Jadi kapitalis. Bingung jadian ekonomi. Sosialis.